Shalom, perkenalkan nama saya Amisa Ezeneneno. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang angkatan 2021 dengan program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen dengan NIM 102-2021-0034 kelas A semester 1. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan resume materi dari bab 3 Guru PAUD Profesional. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Ada beberapa pengertian dari profesi, yaitu menurut Lieberman bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession atau WCOTP, bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan yang tinggi, yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Yang ketiga, menurut Dedi Supriyadi, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Menurut Sikon Pribadi pada tahun 1976, bahwa profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjawab pekerjaan tersebut. Makna dari ketiga pengertian di atas mengisyaratkan bahwa yang pertama, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Yang kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten, orang dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. Yang keempat, masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya, menurut Dr. Sikon Pribadi pada tahun 1975. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri profesi. Yang pertama, ciri-ciri profesi menurut Lieberman, yaitu sebagai berikut. 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dan dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar dilakukan dengan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya masing-masing. Yang kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Yang keenam, layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Yang ketujuh, memiliki suatu kode etik. Yang kedua, ciri-ciri profesi menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession atau WCOTP. Yang pertama, profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsinya telah dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya atau kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luas. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya.
Yang keenam, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota terorganisasi. Yang berikut, ciri-ciri profesi yang selanjutnya yaitu yang pertama, pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Yang berikut, istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Yang pertama, profesional. Berkaitan dengan penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk kepada orang. Yang berikut, profesionalisasi, yang merujuk pada proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service atau pre-service. Yang berikut, profesionalisme atau derajat penampilan seseorang sebagai profesional, penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang syarat-syarat profesi. Menurut Darling Hammond dan Godwin pada tahun 1993, menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai tiga ciri atau karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. Serta yang ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. Yang keempat, saya akan membahas tentang konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling, Hammond, dan Godwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai the scientific basic of the arts of teaching atau dasar ilmiah dari seni mengajar. Dalam kaitan ini, mengajar dikatakan paduan antara ilmu dan seni. Ini tentu terkait dengan kasus yang beraneka ragam dan yang tidak mungkin ditangani secara seragam. Teknik tertentu mungkin efektif diterapkan untuk peserta didik di satu desa, tetapi kurang efektif jika diterapkan pada peserta didik di kota. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa tidak resep dalam pendidikan, artinya guru harus kreatif dalam melayani anak didik karena setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Disinilah letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemauan, kemampuan, dan kekayaan pengalaman mengajar seorang guru. Dapat dikatakan bahwa seni mengajar tersebut tidak didapat begitu saja, tetapi harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan yang didasari oleh keinginan untuk belajar. Berikut syarat-syarat profesi keguruan. Berkaitan dengan penyediaan guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah menggariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini yaitu: yang pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1 atau D4. Yang kedua,
sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Yang berikut, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Yang berikut, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang berikut, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan 1. Wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, atau program yang dipunya. Yang ketiga, konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pembelajaran, kelompok mata pelajaran, atau program yang dipunya. Yang berikut, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada suatu pendidikan yang relevan. Yang kelima, jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya, untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Guru bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu yang pertama, kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak seperti guru SD, SLTP, atau SMA sederajat, atau dosen yang sudah sejak lama diatur pemerintah, syarat jabatan guru PAUD harus memenuhi persyaratan berpendidikan S1. Pendidikan guru PAUD baru diatur beberapa tahun terakhir. Seluruh guru PAUD berpendidikan S1 atau PG PAUD, sama seperti guru SD yang wajib berpendidikan PGSD. Profesi guru harus diakui mendapat perlakuan serta kesejahteraan yang sama dengan guru jenjang pendidikan lainnya, karena tidak semua orang serta-merta bisa menjadi guru PAUD. Bahkan tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Pengalaman praktik yang cukup, bakat, hingga kepribadian yang menunjang, tak heran jika beberapa negara maju memberikan penghormatan tinggi kepada guru PAUD, mengingat tugasnya yang lebih berat daripada guru pada jenjang lainnya. Karena yang pertama, anak usia dini atau usia 0-6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, dan bantuan lokal. Yang kedua, hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius. Selain memahami perkembangan anak, ia juga harus memahami cara agar perkembangan anak optimal, sehingga anak dapat menyongsong masa depan. Guru PAUD adalah sosok luar biasa. Ia harus bisa mendidik, mengasuh, dan juga membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. Ia harus pandai merawat, mengasuh, menjaga, dan membimbing, mendidik, memberi contoh, menjadi teladan, bahkan harus biasa mengurus
anak dalam mengenakan pakaian, mengasuhnya sampai tidur, menyuapi makan, dan bahkan mengejar ia berlari ke sana kemari. Yang keenam, saya akan membahas tentang kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, guru pengasuh, atau pendamping. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri, yaitu teacher, assistant teacher, dan caregiver. Terdapat 4 kompetensi guru PAUD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik, berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan pelaksanaan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi sosial, ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama, mampu menjalin komunikasi, empati dengan masyarakat. Yang berikut, yang ketiga, kompetensi profesional, berkaitan dengan pekerjaan guru, dalam hal ini anak usia dini, dengan segala kekhususannya, seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, sosial, dan ekonomi. Standar tingkat pencapaian perkembangan, cara belajar sambil bermain, kemampuan mengasuh dan membimbing anak. Yang berikut, saya akan membahas tentang guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap, perilaku, dan kepribadiannya bisa menjadi contoh. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak-anak, dan menyayangi anak sepenuhnya. Menyukai dunia anak-anak bagi guru PAUD konsekuensinya sangat besar. Ia harus totalitas menjadi pendidik dan pengasuh, berkomitmen untuk berpenampilan menarik, berperilaku sebagai guru yang digugu dan ditiru. Ia juga harus rela tidak berpakaian sembarangan seperti artis, tidak berhias, mencolok, bahkan tidak berkuku panjang. Sebab kuku panjang bisa melukai saat menangkap anak terjatuh. Yang berikut saya akan membahas tentang faktor bakat dan pengalaman praktik. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Karena guru berbakat tanpa bakat terlihat jelas perbedaan setelah beberapa tahun mengajar. Guru tanpa bakat cenderung menonton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekedarnya meskipun ia lulus S1 PAUD, serta telah ratusan kali ikut seminar, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya. Guru dengan bakat, meskipun hanya mengenyam pendidikan 1 tahun, bisa disukai anak-anak karena mampu menyajikan pembelajaran secara menyenangkan. Ide-idenya untuk menyajikan sesuatu yang baru dan menarik seakan tak pernah habis, konsisten dan mempunyai komitmen yang kuat. Gaya mengajar guru dengan bakat dan tanpa bakat pun berbeda. Guru tanpa bakat gaya mengajar cenderung begitu-begitu saja, kaku, terkesan berat, dan biasanya kurang sabar. Sebaliknya, guru dengan bakat bergaya mengajar dengan luwes, progresif, selalu menyajikan hal-hal baru seakan-akan ia masuk dunia kanak-kanak, menyenangkan, penuh dengan senyum, tawa, dan rengek tangis. Seleksi guru berdasarkan minat dan bakat sudah saatnya dilakukan oleh pemerintah. Untuk penyaring calon guru yang membudak dewasa ini, kondisi sekarang berbeda dengan 1 dasawarsa lalu. Ketika minat menjadi guru sangat sedikit, hal ini juga tepat jika dihubungkan dengan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan yang menginginkan sosok guru bukan lagi sekedar
mentransfer pengetahuan atau penyampaian materi, melainkan sebagai suatu jiwa dan jati diri. Yang berikut, hasilnya lulusan PGTK Yayasan Beribu terbukti unggul dan diminati banyak lembaga PAUD. Yang pertama, pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting untuk memperoleh pengalaman yang cukup. Seseorang calon guru minimal butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama dan mendapat bimbingan langsung dari praktisi senior. Masa praktik mengajar bisa berlangsung 3 bulan, paling sedikit 30 kali tampil mengajar sebelum ujian praktik. Seseorang yang tidak lulus ujian praktik harus mengulang kembali 1-6 bulan praktik lapangan. Tahapan inilah yang menentukan apakah seseorang layak menjadi guru atau tidak. Walaupun nilai-nilai teorinya bagus, kalau ujian praktiknya gagal, ia tidak layak menjadi seorang guru. Praktik lapangan penting mengingat pada masa itulah calon guru dibimbing, diamati, dan diperbaiki kekurangannya. Di sini calon guru mengasah dirinya bukan hanya soal teknis keterampilan mengajar, melainkan juga kemampuan memahami karakteristik anak, menguasai kelas, menggunakan media dan sumber, cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, gaya mengajar, cara berpakaian dan berdandan di hadapan anak-anak, dan sebagainya. Berikut saya akan membahas tentang pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir. Yang pertama, saya akan membahas hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dan siswa ada 4, yaitu yang pertama, pendekatan belajar. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, orientasi berpikir. Kehidupan nyata berpikir jernih dan memiliki orientasi hidup yang jelas adalah sebuah keharusan. Namun dalam proses menuju orientasi hidup, memiliki rintangan dan hambatan yang menjadi batu sandungan sehingga terjadi perubahan arah dan pola pikir menjadi negatif, yaitu berorientasi pada pola pikir jangka pendek dan bertujuan singkat yang cenderung berfokus pada kesenangan sesaat. Yang ketiga, sikap perilaku terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Tingkah laku merupakan suatu respon seseorang karena adanya rangsangan dari luar ataupun lingkungan. Yang keempat, orientasi pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher oriented approach menekankan bahwa bagaimana proses guru dalam mengajar yang menjadi titik acuan bagi guru adalah ketercapaian target. Yang kedua, hubungan dengan sesama guru, yaitu sebagai mitra kerja, mengembangkan sikap toleransi tinggi, bisa bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran, hubungan saling menghargai dan saling menghormati, saling mendorong kemajuan, dan teman sebagai lingkungan belajar. Yang ketiga, guru dengan orang tua, siswa, atau masyarakat. Memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. Keterlibatan orang tua sedikit sekarang terlihat penuh, terbuka pada orang tua atas problem, hambatan, dan kemajuan siswa, saling menghargai dan menghormati profesi,
hubungan lebih intensif dan sering berbagi informasi dengan orang tua atas problem atau masalah siswa. Yang keempat, hubungan guru dengan sekolah. Guru harus memelihara dan meningkatkan kinerja prestasi dan reputasi sekolah. Guru pun harus memotivasi diri dan rekan secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah. Yang kelima, hubungan guru dan teknologi. Menaruh minat tinggi terhadap kehadiran teknologi. Guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran atau media, sumber, ruang maupun fasilitas. Guru mampu menyaring teknologi positif terhadap siswa. Yang keenam, hubungan guru dengan karir. Pengembangan memiliki peran yang sangat dominan dan sangat mempengaruhi dalam upaya peningkatan kinerja guru, sehingga dengan adanya kegiatan pengembangan karir yang baik, maka dapat meningkatkan kinerja guru yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, apa yang diinginkan untuk mewujudkan kualitas lembaga pendidikan dapat terwujud. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru berubah sesuai tuntutan zaman, belajar memperbaiki diri dan siswa melalui penelitian, melakukan pengembangan diri dan karir, juga terus meningkatkan kualitas diri. Yang terakhir, studi Mas Nipal pada tahun 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru siswa berbakat. Pada tahun 2004, studi Mas Nipal melakukan studi tentang karakteristik guru umum dan guru untuk siswa berbakat atau khusus dengan mengajukan pertanyaan seperti apa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru secara umum dan guru yang menangani siswa berbakat. Studi awalnya merangkum pendapat para ahli, kemudian mencocokkan dengan pendapat siswa, seperti apa guru yang mereka butuhkan dan sukai. Hasilnya menunjukkan bahwa urutan karakteristik guru yang dibutuhkan dan disukai siswa, termasuk siswa berbakat, ialah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bakat pembelajaran. Yang kedua, memiliki komitmen kepada siswa. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, dapat menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, humoris. Yang keenam, terampil membangkitkan minat siswa. Yang ketujuh, menguasai ilmu pengetahuan pada bidangnya. Yang kedelapan, memiliki kepribadian yang matang. Yang kesembilan, berpikir sistematis. Yang ke-10, menguasai kurikulum. Yang ke-11, berwawasan luas. 12, kreatif. 13, ramah, demokratis, fleksibel, bersikap kooperatif, sabar, adil, konsisten, terbuka, dan suka menolong. Untuk guru siswa berbakat, tambahan karakteristik yang harus dimiliki adalah: yang pertama, memiliki tingkat berpikir lebih tinggi. Yang kedua, mampu mengekspresikan ide-ide kreatif. Yang ketiga, mampu mengembangkan berpikir divergen. Yang keempat, mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. Yang kelima, mampu mendorong kemandirian berpikir. Yang keenam, mampu mengajarkan cara memecahkan masalah. Yang ketujuh, memiliki kemampuan generalisasi. Dan yang terakhir, tingkat komitmen terhadap pekerjaannya lebih tinggi. Hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Demikian hasil presentasi resum materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom, terima kasih, hidup mahasiswa.